Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Pagi. Ya, biar tidak. Baik, di sini saya akan menyeminarkan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Di sini saya mengambil judul upaya pembentukan karakter siswa dengan pembiasaan unggah-ungguh bahasa Jawa di SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta. Latar belakang diadakannya orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemerintah akhirnya melakukan perubahan terhadap pengelolaan aparatur sipil negara. Perubahan yang cukup besar salah satunya adalah mengenai pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa ASN selanjutnya ada sebagai profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN selanjutnya disebut pegawai aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya disebutkan 3 fungsi ASN. 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayan publik. Ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Menurut LAN Republik Indonesia nomor 12 tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon PNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasional. Motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalitas serta kompetensi bidang berdasarkan pedoman tersebut. Pemerintah juga melaksanakan hal yang sama terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berupa kegiatan orientasi pada pengelolaan tugas setelah SK diserahkan sebagai bagian dari ASN. Maksud dan tujuan dilaksanakannya orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. 1. Maksudnya di sini membekali peserta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi pemerintah. Tujuannya di sini diharapkan peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu yang diambil untuk pelaksanaan angkatan 1 ini pada tanggal 9 September sampai 30 September 2024 bertempat di SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta. Yang kedua, nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta memiliki visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan misinya dalam upaya mengimplementasikan visi Kota Surakarta menjabarkan ke dalam misi daerah sebagai berikut. A. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. B. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. C. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. D. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, budaya, dan olahraga.
Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Berikut adalah susunan organisasi dan tata kelola OPD. Dalam SOTK itu perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, dinas daerah, badan daerah, dan kecamatan. Untuk unit kerja, terdapat unit pelaksana, kemudian ada pusat kesehatan masyarakat, dan satuan pendidikan. Manajemen P3K, manajemen kepegawaian PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, memberikan penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K diatur oleh peraturan presiden. Penilaian kinerja P3K bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara pejabat pembina kepegawaian dengan pegawai yang bersangkutan. Penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Disiplin P3K untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas P3K wajib mematuhi disiplin P3K. Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap P3K serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. P3K yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Bab 3, nilai dan etika organisasi. Organisasi perangkat daerah, ada Renstra OPD. Di sini kita berada di bawah naungan Dinas Pendidikan. Profil Dinas Pendidikan adalah merupakan unsur pelaksana urusan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan. Adapun kantor Dinas Pendidikan Kota Surakarta beralamat di Jalan DI Panjaitan nomor 7, Banjarsari, Surakarta. Sektor pendidikan menjadi sektor penting dalam menjalankan pemerintah daerah. Dinas Pendidikan Kota Surakarta memiliki peranan dalam mewujudkan layanan pendidikan berkualitas. Selain itu melahirkan generasi muda berdaya saing serta pembudayaan dan prestasi olahraga. Visi Dinas Pendidikan, terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misi, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Tujuannya terwujudnya masyarakat cerdas dan berkarakter unggul. Yang keempat, sasaran Dinas Pendidikan adalah peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing. Berikut adalah SOTK Dinas Pendidikan. Struktur organisasi Dinas Pendidikan dikepalai oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Di bawahnya ada sekretariat, kemudian bidang pendidikan sekolah dasar, bidang pendidikan sekolah menengah pertama, bidang pengelolaan PAUD dan pendidikan non formal,
kemudian bidang pengembangan pendidikan. Berikutnya Satuan Unit Kerja SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta. Rencana Strategi Rensa atau Rensa Unit Kerja. Profil SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta. Nama sekolah SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta dengan NPSN 20328284. Jenjang pendidikannya SD. Status sekolahnya negeri, beralamat di Jalan Jayawijaya nomor 1 Mojosongo Jebres Surakarta. RT RW 2, RT 2 RW 14, kode pos 57127, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres. Visi SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta mengusung visi mewujudkan peserta didik berprestasi, berkarakter, dan peduli lingkungan. Misi SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta dalam upaya mengimplementasikan visi sekolah ini menjabarkan misi sebagai berikut: menyelenggarakan kegiatan pembelajaran diferensiasi secara efektif dan berpusat pada anak didik. B. Membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, menumbuh kembangkan semangat berprestasi dan budaya kompetitif yang sportif bagi siswa dalam upaya meningkatkan prestasi. Pencapaian kompetensi non-akademik. 1. Memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan taat beribadah. Yang kedua, jujur, memiliki rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama tanpa pandang bulu, solidaritas yang tinggi, toleransi, disiplin, dan kerja keras. Yang ketiga, memiliki karakter nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Yang keempat, memiliki motivasi dan komitmen yang tinggi untuk selalu berprestasi, mencapai keunggulan dan kemajuan. Yang kelima, berpola hidup sehat dan memiliki kondisi fisik yang prima. Yang keenam, menjadi inspirator dan motivator dimanapun mereka berada. Yang ketujuh, meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi semua komponen sekolah. Yang delapan, menumbuh kembangkan rasa kepedulian terhadap lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat, kondusif menuju sekolah berwawasan lingkungan dan ramah anak. Program kegiatan pendukung visi di sini ada 12. Pembiasaan senyum, salam, dan sapa setiap pagi. Yang kedua, berbaris sebelum masuk kelas. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang keempat, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu nasional lainnya sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang kelima, sholat zuhur berjamaah setiap hari. Yang keenam, ibadah siang setiap hari saat istirahat kedua. 7. Membiasakan peduli dan berbagi melalui program peduli sosial untuk kemanusiaan. Ke-8, pemeriksaan kebersihan badan serta pakaian sebelum masuk kelas. 9. Membersihkan kelas serta halaman sebelum dan sesudah belajar. 10. Kegiatan literasi setiap Selasa, Rabu, dan Kamis pagi selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menjaga dan merawat tanaman di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, pembiasaan penghematan energi. Berikut ini adalah SOTK dari SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta. Ada Bapak Kepala Sekolah, kemudian 12 guru kelas, ada 4 guru agama, ada 2 guru PJOK, kemudian ada 1 admin,
1 penjaga, 1 petugas perpustakaan, dan satpam. Berikutnya tugas pokok dan fungsi P3K di satuan unit kerja. Dalam Permendiknas nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional guru dan angka kredit, dijabarkan 1. Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan. Ini untuk tupoksi guru ya. Yang kedua, menyusun silabus pembelajaran. Yang ketiga, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kelima, menyusun alat ukur atau soal sesuai mata pelajaran. Yang keenam, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya. Yang ketujuh, menganalisis hasil penilaian pembelajaran. Berikutnya, melaksanakan pembelajaran atau perbaikan. 9. Melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing, terutama untuk guru kelas. 10. Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah atau madrasah dan nasional. 12. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. 13. Melaksanakan pengembangan diri. 14. Melaksanakan publikasi ilmiah dan atau inovatif. 15. Melakukan presentasi ilmiah. Bab 4 tentang rencana dan hasil kerja P3K. Untuk rencana kerja dan hasil kerja di unit kerja SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta, saya sebagai guru di kelas 5 mendapatkan isu-isu yang perlu diangkat di sini adalah menurunnya interaksi sosial pada peserta didik, kemudian menurunnya sopan santun anak-anak kepada orang yang lebih tua, di sini kepada Bapak Ibu guru. Kemudian banyak anak-anak yang terkadang mengucapkan kata-kata kasar. Yang keempat, anak-anak meniru gaya orang dewasa. Hal ini saya angkat karena untuk perkembangan teknologi sekarang ini yang anak-anak harus dituntut juga mengalami globalisasi, dan anak-anak itu juga harus mengerti tentang digital atau semua harus memasuki era digital, di mana kadang tugas atau pembelajaran dilakukan melalui gadget. Ternyata banyak sekali dampaknya yang dialami oleh anak-anak. Dampaknya ada 2, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, kita dapat memperoleh informasi dengan cepat. Kemudian untuk pembelajaran jarak jauh juga dapat menggunakan sarana gadget. Tapi di sisi lain ada efek negatif yang tanpa kita sadari mengubah tata atau kebiasaan anak-anak ya dibandingkan masa kita dulu. Nah, untuk ini penulis mengangkat judul upaya pembentukan karakter dengan pembiasaan unggah-ungguh bahasa Jawa di SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta. Yang dilakukan oleh penulis di sini adalah membiasakan untuk mengucapkan bahasa Jawa pada waktu ada pelajaran bahasa Jawa, atau kalau tidak pada waktu pagi hari ada anak-anak melakukan senyum, salam dan sapa itu pada Bapak Ibu guru dengan bahasa Jawa. Karena dengan bahasa Jawa kita ada tingkatannya, kepada orang yang lebih tua, kepada teman sejawat atau kepada teman peserta didik yang lain itu ada tingkatannya. Nah, rencana yang dilakukan selama orientasi di SD Negeri Mojosongo 3, selanjutnya setelah senyum, salam dan sapa menggunakan bahasa Jawa, anak-anak diajak untuk menggunakan bahasa Jawa sepanjang
sepanjang 1 hari dalam 1 minggu. Di sini saya akan membacakan tahapan kegiatannya. Kegiatan langkah awal identifikasi isu, kemudian konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian ada masukan mengenai isu yang perlu dilakukan penyelesaian. Kontribusi kegiatan ini adalah sebagai perwujudan visi mewujudkan peserta didik berprestasi, berkarakter, dan peduli lingkungan. Misi pertama adalah menumbuhkan kebiasaan senyum, salam, dan sapa, dan sopan santun terutama menggunakan bahasa Jawa. Kemudian berkomunikasi dengan peserta didik tentang kendala sopan santun menggunakan bahasa Jawa yang dia alami. Adanya masukan dari peserta didik mengenai kendala saat melaksanakan sopan santun dengan unggah-ungguh bahasa Jawa ini, kemudian kami catat. Yang kedua, merencanakan atau merancang, menyampaikan pentingnya sopan santun atau tata krama kepada peserta didik. Selanjutnya, memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai arti pentingnya sopan santun. Berikutnya, menyusun program penerapan sopan santun dengan unggah-ungguh bahasa Jawa. Menumbuhkan kebiasaan salam, senyum, dan sopan santun kepada peserta didik. Kemudian menumbuhkan kebiasaan berbicara dengan Bapak Ibu Guru menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar. Selanjutnya, berkomunikasi dan berkonsultasi dengan mentor tentang program penerapan sopan santun menggunakan unggah-ungguh bahasa Jawa. Dan selanjutnya menggunakan penerapan sopan santun dengan bahasa Jawa ini dengan pembiasaan untuk pembelajaran sehari-hari. Untuk aktualisasinya, kami menyusun jadwal, kemudian dibuat draft yang seperti itu tadi setiap pagi pada saat senyum, salam, dan sapa mengajarkan anak-anak untuk menggunakan bahasa Jawa. Selanjutnya, pelaksanaan program penerapan sopan santun menggunakan unggah-ungguh bahasa Jawa, terutama kalau berbicara dengan Bapak Ibu Guru. Diharapkan ada peningkatan karakter sopan santun dari peserta didik setelah penggunaan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melakukan evaluasi aktualisasi, adanya lembaga evaluasi dari berbagai pihak, ada dari kepala sekolah, teman sejawat, dan peserta didik sebagai acuan perbaikan program. Untuk uraian kegiatannya, rencananya itu Senin sampai Kamis. Kemarin itu untuk penerapan senyum, salam, sapa, dan sopan santun menggunakan bahasa Jawa. Untuk hari Kamis saja atau hari yang ada mata pelajaran bahasa Jawa, anak-anak diharapkan berbicara bahasa Indonesia sepanjang hari itu. Bisa di hari Kamis atau di hari lain yang mata pelajaran bahasa Jawa. Rencana kerja menengah tahun pertama, kegiatannya penerapan pembiasaan tadi dengan senyum, salam, sapa. Anak-anak dapat menggunakannya pada setiap bertemu Bapak Ibu Guru melakukan salam pagi. Dapat menyapa Bapak Ibu Guru dengan bahasa Jawa yang baik dan benar. Kontribusi terhadap visi mewujudkan peserta didik berprestasi, berkarakter, peduli, dan peduli lingkungan. Untuk tahun kedua diharapkan dengan penerapan pembiasaan menggunakan bahasa Jawa, anak-anak dapat menggunakannya dengan menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar. Begitu seterusnya untuk tahun ketiga dan keempat sama. Tahun kelima ada evaluasi program untuk kegiatan perbaikan pada program dan rencana kerja selanjutnya. Yang terakhir penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulan,
Upaya pembentukan karakter dapat diimplementasikan sebagai penanaman pembiasaan budi pekerti dan sopan santun di SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta yang dilaksanakan dalam bentuk pembiasaan senyum salam sapa dengan menerapkan unggah-ungguh berbahasa Jawa. Yang kedua, upaya menerapkan unggah-ungguh berbahasa Jawa dapat memperkuat hubungan dengan orang lain di dalam lingkungan sekolah karena menunjukkan kita saling menghormati. Yang ketiga, upaya pembentukan karakter sebagai penanaman pembiasaan di SD Negeri Mojosongo 3 menunjukkan menghargai perbedaan sikap sesuai dengan lawan bicara. Yang ketiga, yang keempat, penerapan pembiasaan unggah-ungguh bahasa Jawa mengajarkan untuk menegakkan dan mematuhi tata tertib dan aturan. Kelima, dengan pembiasaan ini mengajarkan untuk menghargai keberagaman bahasa dan budaya bangsa Indonesia. Yang keenam, dengan penerapan pembiasaan ini diharapkan dapat meningkatkan komunikasi peserta didik dalam konteks yang berbeda, baik di lingkungan formal maupun informal. Ketujuh, unggah-ungguh bahasa Jawa dapat ditanamkan melalui keteladanan dan pembiasaan baik oleh guru maupun orang tua, baik di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, saran bagi guru, pembentukan karakter berbudi pekerti dan sopan santun peserta didik melalui pembiasaan unggah-ungguh berbahasa Jawa akan terwujud apabila guru mampu menjadi teladan dalam segala hal bagi peserta didik. Saran bagi sekolah, membentuk pendidikan karakter berbudi pekerti luhur dan sopan santun pada peserta didik melalui pembiasaan unggah-ungguh bahasa Jawa bukan hanya tanggung jawab sekolah saja. Oleh karena itu, sekolah perlu meningkatkan kerjasama baik dari internal maupun eksternal agar timbul kesadaran bersama akan pentingnya membentuk karakter pada peserta didik. Saran bagi orang tua hendaknya mendukung program sekolah dalam rangka pembentukan pendidikan karakter berbudi pekerti dan sopan santun dengan pembiasaan unggah-ungguh berbahasa Jawa bagi peserta didik. Selain itu, orang tua juga harus melakukan pengawasan di rumah agar pendidikan karakter berbudi pekerti dan sopan santun yang sudah terbentuk dapat terjaga dan berkelanjutan. Sekian pemaparan dari saya, waktu saya kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Biar tidak tegang, kita beri aplaus dulu kepada teman kita berdua. Ya, luar biasa hari ini masa orientasi seminar upaya pembentukan karakter dengan pembiasaan unggah-ungguh bahasa Jawa di SDN Negeri Mojosongo 3 Surakarta berjalan dengan lancar. Luar biasa apa yang dipaparkan oleh Bu Tia ini menjadi tambahan ilmu bagi kita, tambahan pengetahuan bagi kita, dan bukan hanya Bu Tia saja yang membuat laporan, tetapi kita semua bisa menjalankan apa yang menjadi restra Bu Tia. Dan karena strategi Bu Tia kedepannya mulai dari jangka pendek maupun dari sampai dengan jangka menengah itu bisa kita terapkan dan sudah kita terapkan. Minimal kita mempertahankan apa yang sudah ada, ditingkatkan lagi dengan upaya-upaya dalam pendidikan karakter anak, terutama dalam pembiasaan menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar. Dari beberapa paparan yang dipaparkan oleh Bu Tia, ada sedikit tambahan bagi saya. Untuk yang pertama, kita akan menambah pengetahuan bahwa memang benar ada SOT yang memang sementara ini mungkin kita terlupakan atau mungkin tidak terpikirkan bagi kita, bahwa ada SOT untuk Kota Madya, untuk pemerintah daerah. Dalam hal ini Kota Madya Surakarta ada SOT. SOT-nya apa tadi sudah dipaparkan. Yang kedua, ada SOT untuk dinas pendidikan, mulai dari kepala dinas sampai dengan seterusnya. Dan ada SOT juga di tingkat satuan pendidikan, dalam ini adalah SDN Mojosongo 3.
dari pemaparan tadi, di sini saya belum melihat adanya kegiatan yang memang, kalau di sini saya hanya upaya-upaya terus kegiatan awal identifikasi isu. Nah ini termasuk mungkin rencana jangka pendek. Nah karena di sini ada rencana jangka menengah, otomatis ada rencana jangka pendek atau mungkin ada rencana jangka panjang. Kalau itu memang bisa dielaborasi, bisa dieksplorasi, kenapa tidak? Jadi ada rencana jangka pendek, jangka menengah, mungkin rencana jangka panjang. Kalau dilihat dari ini tadi jangka menengah, saya rasa untuk sampai dengan 5 tahun ke depan itu mungkin menjadi jangka panjang. Kalau dalam RKJM Satuan Pendidikan Jangka Menengah itu hanya maksimal 4 tahun. Nah ini juga bisa disesuaikan saja dengan jangka menengah itu 4 tahun, sesuai dengan RKJM Satuan Pendidikan. RKJM Satuan Pendidikan itu 4 tahun. Bisa jadi untuk jangka panjangnya 5 tahun ke depan itu menjadi rencana strategi dalam satuan pendidikan jangka panjang. Yang tadi yang langsung bisa dilaksanakan adalah rencana jangka pendek. Saya hanya berpesan pada Budia dan Bapak Ibu guru yang lain, apa yang sudah dilaksanakan Budia ini bisa menjadi menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita untuk bisa bekerja lebih baik lagi, dan ini bisa juga dilaksanakan tanpa kita membantu Budia, Ristra Budia akan kesulitan. Dalam hal ini memang mungkin lebih spesifik ke kelas 5. Di sini saya melihatnya hanya di kelas 5, Bu. Hanya di kelas 5 ya. Ya. Hanya di kelas 5. Nanti mana lagi? Nah ini. Nah, untuk rencana Budia ini Senin sampai Kamis penerapan 5S, dan hari Kamis penerapan berbicara menggunakan bahasa Jawa itu sehari penuh. Nah mungkin ini juga bisa dilaksanakan dengan ibu-ibu yang lain, bapak ibu yang lain. Di sini hanya terkhusus karena ini hanya tugas hanya terkhusus ke kelas 5 saja. Mungkin ini untuk yang lain bisa juga diterapkan untuk Senin sampai Kamis. Nah ini mungkin kalau untuk yang lain bisa Senin sampai Jumat untuk 5S-nya. Dan untuk hari Kamisnya biasa menggunakan bahasa Jawa di sehari penuh. Dalam hal ini bisa saja guru dengan murid, murid dengan murid, atau guru dengan guru. Betul-betul hari Kamis itu kita gunakan lebih banyak kepada bahasa Jawa. Memang sulit bahasa Jawa. Kita ngomong Jawa nih, ngomong bahasa Jawa lebih keliru karena ada tingkatan yang kita ucapkan. Kita berbicara dengan umur yang lebih tua, kita setara, atau dengan umur yang lebih muda itu ada tingkatan, sehingga kita takut keliru, lebih enak menggunakan bahasa Jawa. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita belajar dari kegiatan ini. Ya, terima kasih Bu Dia. Secara keseluruhan mungkin ini menjadi bahan penambah pengetahuan dan wawasan kita. Mohon bisa dilanjutkan dengan sebaik-baiknya, dan saya juga ditunjuk sebagai mentor. Jangan takut kaitannya dengan interval penilaian. Di situ ada sangat baik, buruk, dan lain sebagainya. Kalau proses itu sudah dilalui semuanya dari awal sampai akhir, saya yakin minimal baik itu sudah didapat. Syukur-syukur nanti betul-betul itu dilaksanakan. Kalau boleh menilai sangat baik, kenapa tidak juga? Kenapa tidak juga? Saya berani menilai sangat baik kalau memang diperbolehkan. Tetapi kemarin dalam saya terima kasih. Mohon mungkin dari Bapak Ibu yang akan memberikan masukan, dipersilakan Ibu ya, ditambahi biar ada tambahan wawasan, tambahan mungkin buat kebaikan Bu dia sendiri. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri bila saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dan arahan dari Pak Suwanto selaku mentor. Untuk Bapak Ibu guru yang lain, apakah ada pertanyaan atau
nanti. Ya, sudah cukup. Ya. Cukup. Oke, kalau tidak ada bisa dilanjutkan nanti di belakang. Ya. Untuk acara selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara seminar kepada Bapak Suwanto selaku mentor dan Ibu Priscia sebagai peserta, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Suwanto dan Ibu Priscia dengan tidak ditandatanganinya berita acara seminar. Maka berakhirlah acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kota Surakarta pada siang hari ini. Marilah kita akhiri acara pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Saya sebagai moderator kurang lebihnya